Baru beberapa hari terbentuk pasca menggelar rapat akbar virtual via Zoom meeting yang menghasilkan kepengurusan relawan nasional berperang melawan COVID-19, organisasi yang baru lahir dalam hitungan hari ini sudah membuat gebrakan melakukan langkah konkret memerangi dan membasmi virus COVID-19. Upaya perang terhadap COVID-19 sudah dimulai sejak relawan nasional dideklarasikan. Dan pada hari itu, relawan nasional melakukan perang gerilya dengan menggunakan senjata pembasmi bernama Corona Buster yang mengambil tema dengan tagar Indonesia Fight Back. Ini adalah sebuah langkah konkret relawan nasional turun gunung, keluar dari rumah dan kantor mereka untuk mengambil resiko besar terpapar dan masuk ke kantong-kantong pemukiman warga berzona merah untuk membasmi virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk bapak-bapak yang hadir. Selamat datang bapak-bapak yang hadir dan ibu. Saya warga RW 5 mewakili Bapak RW. Untuk acara kami persingkat dan bisa kami mulai. Untuk yang pertama-tama, acara akan dibukakan oleh Bapak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi yang cerah ini kedatangan para tamu, ya kan, dari dari apa itu Relawan nasional. Relawan COVID, ya kan, 19. Insya Allah pada pagi hari ini, ya kan, akan melaksanakan sesuai dengan proksinya. Kami sebagai pengurus RW 05 banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sebagai koordinator, kalau nggak salah Pak Arif ya, Pak Arif apa Pak Arif ya kan, koordinatornya, ya kan, relawan, ya kan, tingkat nasional. Alhamdulillah pada pagi hari ini kedatangan tamu-tamu, ya kan, dari bapak-bapak yang dikatakan gori relawan. Mohon maaf lahir batin, keadaan kampung kami ya kayak begini. Kampung kami ini membutuhkan dalam arti sarana prasarana, ya kan, terutama, ya kan, dari bapak-bapak, ya kan, yang sudi kiranya meluangkan waktu, ya kan, di wilayah kami yang akan dilaksanakan penyemprotan ya Pak ya, kalau nggak salah penyemprotan di wilayah RT 1 sampai 8. Semuanya RT di wilayah RW 05 ada 15 RT. Kita pakai dulu dari RT 1 sampai RT 8. Maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Saya mohon persiapan kepada Bapak RT, ya kan, rumah warga masyarakat, ya kan, yang mau disemprot, ya kan, itu diberitahukan atau diinformasikan. Mungkin kita berkumpul dan dikumpulkan, insya Allah dalam rangka silaturahmi pertama, memperkenalkan kami, karena jujur ini gerakan baru diprokrasi oleh orang tua kita, Pak Dekris Budi Harjo. Baru sekitar 3 hari, tapi ada Zoom meeting secara nasional, sampai beberapa menteri juga ikut dalam Zoom meeting kita. Lalu saya implementasikan secepatnya bersama dengan Corona Buster komunitas. Di depan saya ada Presiden. Mudah-mudahan langkah pertama adalah di tempat ini, dan ini menjadi percontohan yang baik ke depan, bahwa sebenarnya kita tidak mencukup himbauan saja. Himbauan, cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker, itu sangat normatif sebenarnya. Yang paling penting adalah kita ngelawan. Kita diserbu tapi kita tidak balik melawan. Akhirnya yang terjadi adalah sekarang kolaps kita. Relawan nasional perang melawan COVID-19 juga melakukan penguapan di RT 1 sampai 4 RW 5 Kebon Kosong, Kemayoran. Menurut Kris, perang terhadap COVID-19 ini harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya semua anggota relawan nasional secara masif, sporadis, dan terstruktur untuk membangun gerakan inspirasi kemanusiaan, kesadaran masyarakat, sehingga dapat menekan klaster-klaster yang muncul di berbagai daerah.
Gerakan inisiasi ini terbentuk karena rasa kepedulian yang sama, membentuk satu solidaritas kemanusiaan yang tergabung dalam relawan nasional lawan COVID-19. Ya, ini pengasapan Corona Buster, kita mulai dari Kebon Kosong. Mengapa Kebon Kosong dimulai oleh relawan nasional COVID-19? Ini pertama adalah ini Jakarta pusatnya Indonesia. Sudah Jakarta itu ibu kota, ini pusatnya pusat, jadi gitulah kira-kira ya. Sehingga kalau kita bicara Indonesia, bicara Jakarta, bicara daerah khusus ibu kota, maka tidak lepas bicara Kemayoran. Kemayoran adalah kotanya kota. Kemudian di dalamnya ternyata ada hal-hal yang mesti kita bereskan, yaitu bantuan daripada Corona Buster supaya COVID tidak menjalar. Jadi salah satu yang harus kita selesaikan, jangan ribut rumah sakit, jangan ribut obat, jangan hanya ribut vitamin, tetapi hulunya kita selesaikan. Sama dengan demam berdarah misalnya. Demam berdarah itu fogging kan penyelesaiannya. Nah ini kita sama lah, kira-kira fogging gitu aja lah, gampang, paling apa bahasa yang paling mudah dimengerti masyarakat. Kita disinfektan by fogging, pengasapan. Nah, itu yang paling mudah masyarakat memahami. Sehingga karena COVID itu kecil sekali, lebih kecil daripada demam berdarah, ya kenapa nggak di fogging? Nah, teori ini yang kemudian diterapkan oleh kita, oleh kawan-kawan, bersama-sama dengan Corona Community, Corona Buster Community dan relawan COVID-19 nasional COVID-19 lawan COVID. Makanya kita hari ini memulai kegiatan fogging untuk Indonesia. Jadi ini fogging untuk Indonesia secara gratis yang dimulai dari pusat Indonesia, yaitu Kemayoran, Ciong terutama. Bisa dilihat kondisinya. Jadi Jakarta jangan melihat Monas, jangan melihat Tamrin, tapi lihat kondisi. Inilah Indonesia, inilah Jakarta. Jadi jangan melihat Jakarta dari sisi gemerlapnya saja. Ada yang termarginalkan, yang mau tidak mau relawan nasional lawan COVID-19 harus mengajak pemerintah untuk berpikir menyelesaikan masalah COVID dari hulu. Disinfektan yang dilakukan oleh pemerintah dengan semprot air sudah betul-betul, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kita coba dengan fogging, dengan pengasapan. Nah, seperti apa? Kita lihat nanti sebulan yang akan datang. Hasilnya yang di fogging dan tidak di fogging seperti apa. Nah ini akan bisa jadi kajian kita. Terima kasih. Upaya ini harus serentak dilakukan oleh seluruh relawan nasional di setiap daerah di Nusantara, dari Aceh sampai Papua, agar gerakan ini memiliki tolak ukur yang jelas, komprehensif, dan akuntabel. Ini juga upaya konkret kita sebagai warga negara dalam membantu pemerintah dalam menekan dan menyelesaikan persoalan pandemi ini dalam waktu yang terukur. Sekarang ada di Senayan, di tenis indoor, sedang menyaksikan vaksinasi nasional di Istora Senayan lah ya, itu di tenis indoor ya. Jadi kita hari ini melakukan fogging, disinfektan di Kebon Kosong, Ciong, kemudian dilanjutkan di tempat vaksin. Jadi kita membantu masyarakat untuk membunuh vaksin melalui Corona Buster. Nah, pengasapan metodologinya, jadi bukan semprot air tapi dengan asap. Nah ini yang kita sosialisasikan, bahwa demam berdarah itu mati juga dengan asap. Nah, dengan pengasapan, dengan pola desinfektan ini kita harapkan bisa mematikan daripada virus-virus itu. Karena virus ini lebih kecil dari nyamuk. Nyamuk demam berdarahnya mati dari uap loh, bukan dari air. Bukan disemprot air tapi di pengasapan. Nah, ini yang bodohnya seperti itu. Kalau teknologinya yang pinter lah yang paham ya. Jadi saya menyampaikan yang bahasa rakyat saja, bahwa fogging itu partikel paling kecil yang bisa membunuh paling kecil juga, yaitu virus corona. Harapannya seperti itu. Bagaimana pelaksanaan Bayu tentang ini? Vaksinasi dan Corona Buster itu seperti apa baiknya? Ya, tadi sudah dilaksanakan Corona Buster di pasar ya, di Ciong, yang mana di situ banyak orang berkumpul supaya kita menekan penularan, ya kan, supaya tidak tinggi tingkat penularan. Jadi kita upayakan Corona Buster di tempat-tempat yang orang berkumpul, walaupun sudah ada social distancing, tetapi tetap
kita harus menjaga sanitasinya, gitu, biar orang lebih yakin lah dan juga penularan lebih rendah ya. Ya, dan tercipta rasa tenang. Ya. Jadi ketenangan di dalam menghadapi COVID-19 itu kunci utama. Kalau grogi, kalau ada berita-berita yang negatif tentang apa saja, itu menciptakan imunitas yang menurun. Nah, kita harus memberitakan hal-hal yang positif, yang menggembirakan. Salah satunya adalah harapan dengan adanya fogging corona booster ini. Ya. Imunisasi juga ya, vaksinasi. Vaksinasi. Corona booster, terus ada apa lagi? Ya tetap pakai masker. Masker. Prokes tetap dilaku kan. Tapi hulunya dulu kita bunuh. Hulunya kan berkembangnya apa? Virus. Virus. Nah, virus itu kita bunuh melalui fogging. Nah, kalau fogging ini kita lakukan secara nasional, setidaknya pada lokasi-lokasi tertentu, pada tempat-tempat tertutup, di kantor-kantor, di rumah sakit, di puskesmas, sebagai pusat virus. Ingatlah, rumah sakit dan puskesmas jangan dianggap steril virus loh. Itu sebaiknya di fogging. Kalau dengan air yang mengganggu kan, bagus, nggak ada yang kita mengatakan jelek kan gitu. Tapi fogging akan lebih efisien dan efektif di dalam mematikan virus COVID-19. Harapan kita nanti kalau ada sponsor, kita akan terus mainkan di Jakarta ya Mbak ya. Betul, jadi relawan nasional melawan COVID ini mendapat bantuan dari beberapa pihak. Betul. Untuk membuat Sponsorship. Iya. Karena bagaimanapun ini pakai biaya kan. Benar. Nah, Jadi ada yang obat-obatan, Ya. kemudian sekarang ini dengan narasi positif ya, Ya, bahwa betul. kita melakukan fogging, pengasapan COVID cluster, masyarakat jadi lebih yakin dan lebih nggak khawatir lah pergi ke tempat vaksin pun, nggak takut tertular. ya, tapi tetap oke. Ya. Paling 6M. tidak hulunya itu Ya. kita matikan lah. Harapan kita mari kita bersama-sama menggalang kekuatan yang kita miliki, termasuk pengumpulan dana untuk fogging di lingkungan masing-masing aja dulu lah. Nggak Benar. usah terlalu luas, betul nggak? Ya. Misalnya saya di lingkungan saya, Mbak Ayu di lingkungan Mbak Ayu, atau teman-teman yang lain siapapun yang ada dana, mari kita berkumpul bersama, kumpulkan dana itu, kita dan fogging di wilayah-wilayah yang ditakutkan menebarkan atau tempat tumbuh berkembangnya virus itu. Ya. Saya kira itu. Jadi kita akan membantu tempat-tempat berkumpul orang untuk vaksinasi ataupun Dan itu gratis. dasar, iya. Karena bantuan Dari kita ada sponsor. dermawan siapapun, teman-teman sponsornya boleh juga kan? Ya boleh. Hamba dilarang. Allah yang baik. Insya Allah kita tunggu supportnya, partisipasinya dari masyarakat luas untuk sama-sama punya peran untuk membantu meredam, menekan penularan COVID-19. Ya, saya Kris Budiarjo dan Ayu Azhari akan terus mengembangkan virus donasi. Virusnya beda. Amin. Virus cinta yang kita Iya. yang kita kembangkan ya. Ya, betul. Virus cinta kasih, virus kemanusiaan, supaya kita bersama-sama mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan untuk mengurangi penderitaan ataupun masalah COVID ini bagi teman-teman yang tidak mampu. Terima kasih. Koordinator Litbang Relawan Nasional Perang Melawan COVID-19, Sandi Chandra, mengungkapkan alat Corona Buster ini sudah sempurna dan siap diproduksi secara massal dan diedarkan kepada seluruh relawan nasional di setiap provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Dengan syarat alat ini tidak boleh diproduksi pabrikan dan harus diproduksi oleh UMKM dan UKM yang saat ini diambang gulung tikar. Ini adalah bentuk sinergitas relawan nasional perang melawan COVID-19 dalam mengatasi persoalan pandemi di semua aspek, termasuk lini pemulihan ekonomi nasional. Relawan nasional perang melawan COVID-19 juga melakukan pengasapan di Istora Senayan, tempat di mana vaksinasi nasional diselenggarakan. Jadi Corona Buster itu sebetulnya disbursement untuk disinfektan. Sementara ini kita banyak sekali melihat bahwa yang pakai yang namanya disinfektan itu mereka biasanya pakai semprotan hama. Sementara yang kita lawan itu partikel yang ukurannya nano. Jadi memang teorinya nano harus dilawan dengan nano. Gimana caranya membuat nano? Harus fogging. Nah, kelebihan dari Corona Buster adalah dia tidak mengotori. Kita bisa pakai semprotan DB, bisa, sangat bisa sekali. Hanya tolong kalau pakai semprotan DB, barang-barang jangan ditutupin. Karena virusnya itu juga ada di situ. Kalau ditutupin, nanti begitu
selesai fogging kita buka lagi ya virusnya masih di sana karena virus bertahan di banyak tempat berhari-hari. Memang ada penelitian yang sekarang bilang bahwa surface disinfektan tidak terlalu fatal, tapi apa susahnya kalau kita jaga semua karena sekarang sudah ya mungkin sudah sedikit meledak lah. Jadi lebih baik kita lakukan semua yang kita bisa. Surface, airborne diselesaikan semua. Corona buster tidak mengotori, tidak basah, kering, dan airborne pun masuk, bisa diselesaikan. Tidak meracuni juga ya Pak ya? Tidak punya... Tidak meracuni itu kadang-kadang saya sangat susah bicara karena gini, pada saat mereka tanya ini aman buat manusia, saya bingung pengertian aman gimana. Kalau hanya sekedar kelewat, kesemprot sedikit nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau kita bilang aman lalu dia diam di bawahnya, dia hirup, dia napas, ya nggak boleh juga. Itu disinfektan, apapun judulnya disinfektan adalah racun. Jadi pengertian aman adalah tidak membahayakan kalau singkat, sesuai dengan peraturan WHO, kita konsentrasinya juga sesuai dengan aturan WHO, aturan Menkes sama lah sebetulnya dua-dua. Jadi kita berada dalam di bawah parameter-parameter itu. Oke, Pak, penemuan Corona buster ini terinspirasi dari mana Pak? Kebetulan dulu 2000 masih zaman flu burung, saya ikut berpartisipasi membuat ruang isolasi darurat di rumah sakit, sama-sama flu, sama-sama virus yang kurang lebih sama, cuman beda varian. Jadi kita dari pertama kita sudah tahu kurang lebih pasti airborne. Hanya dulu carrier-nya tuh unggas, jadi unggasnya dimatikan, selesai perkaranya. Kalau sekarang carrier-nya manusianya nggak bisa dimatikan. Di lockdown pun susah, disuruh pakai masker pun susah. Jadi kita coba segimana bisanya bisa untuk tetap mengatasi hal tersebut. Kita lagi mencoba dengan kayu putih sehingga bisa disemprot ke orang, tapi sampai sekarang belum ketemu caranya yang pas. Gimana kerumunan kita semprot aja nggak apa-apa, mereka hirup, nah itu kita belum dapat itu. Tapi kita mencoba cari tahu bagaimana caranya. Tapi bicara efektivitas, ini yang dianggap paling efektif ya Pak ya? Kita sudah tes berkali-kali dengan Hiperkes DKI, dengan Kemenaker, dengan Disnaker DKI. Kita bisa menurunkan virus pencemaran bakteri di udara sampai 90%. Jadi dianggap sangat efektif. Ada pertanyaan, yang diukur kan bakteri bukan virus. Virus bakteri 11-12. Kurang lebih seperti itu. Ada virus bakteri-bakteri yang juga menjadi pengembangbiakan virus juga ada, tapi virus bakteri itu 11-12 berdasarkan jurnal, bukan kata saya. Jadi bakterinya hilang, kita harapkan virusnya pun demikian. Walaupun virus 10 kali lebih kecil atau mungkin 100 kali lebih kecil dari bakteri, tapi tetap pasti berdampak dan pasti beda jauh. Dan kita sudah coba di berbagai tempat perkantoran, ada yang sudah 1 tahun tidak pernah terjadi klaster, asal dibersihkan setiap hari. Permenkes ada, Inpres Presiden juga ada, bahwa harus dibersihkan setiap hari. Ya.